Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Garuda. Welcome back di channel ke-52 gue kali ini di konten Fiska Barsya ID. Oke Sobat Garuda, hari ini gue mau ngobrol ringan aja tentang update timnas ya tentunya. Dimana mungkin yang kita sudah ketahui bersama bahwa timnas Indonesia gagal lolos ke babak perempat final Asian Games 2022 setelah ditumbangkan oleh Uzbekistan dengan skor 2-0 setelah extra time ya, babak normal 0-0. Nah, Sobat Garuda, jadi ini 2 hari terakhir ini memang publik sepak bola Indonesia, tentunya fans timnas ini banyak yang mengkritik ya atas kegagalan skuad timnas U24 ini melangkah ke babak perempat final Asian Games. Tapi justru gue mau memberikan pendapat gue pribadi, melihat kegagalan ini sebetulnya tidak perlu menjadi satu kritikan pedas, tidak perlu menjadi satu hujatan atau makian kepada pemain tertentu ataupun kepada pelatih dari timnas gitu. Karena kalau misalnya kita melihat secara permainan timnas U24 ini sepanjang laga Asian Games, bisa dibilang memang cukup mengecewakan ya. Dimana dari pertandingan kedua sampai kemarin babak 16 besar kita tidak pernah mencetak gol lagi. Sampai terakhir itu hanya mencetak gol pada saat melawan Kyrgyzstan. Dan gue lihat sih memang sebetulnya tidak bisa disalahkan juga ya, bahwasanya ada pemain-pemain yang tidak bisa bergabung sehingga ini membuat permainan menjadi tidak sebagus pada saat Piala Asia kualifikasi U23 kemarin. Tapi it's okay. Cuman gue mau mengajak kepada fans Garuda, fans timnas, bahwa kita memang kalah dari Uzbekistan. Kita memang timnas memang tidak menampilkan permainan yang kita harapkan, tidak bisa bermain sebagus mungkin pada saat kualifikasi. Tapi teman-teman juga harus melihat ini kan mungkin dari sisi materi pemain tidak sebaik atau tidak selengkap pada saat babak kualifikasi Piala Asia kemarin. Dan banyak juga yang mengatakan, netizen mengatakan bahwa Coach STY lebih baik daripada Coach Indra Safri gitu. Kalau menurut gue sih tidak perlu sampai membandingkan seperti itu ya, karena setiap pelatih mempunyai gaya sendiri, meskipun harusnya kalau dari sisi cara permainan harusnya sama ya, karena skuad tim nasional itu kan mestinya dari kelompok umur terbawah sampai level senior, cara gaya mainnya mestinya sama gitu. Tapi mungkin kemarin fans timnas pada saat melihat timnas kontra Uzbekistan, banyak sekali hal-hal yang seperti berbeda pada saat dipegang oleh Sintayong. Contoh misalnya bermain dengan bola-bola atas, jarak pemainnya terlalu jauh, bahkan suplai bola ke Ramadan Sananta juga tidak bagus gitu. Jadi harusnya ini menjadi satu ya penilaian juga lah buat Coach Indra Safri gitu. Nah, kalau menurut gue sih sebetulnya tidak perlu sampai membanding-bandingkan ya. Jadikan aja kemarin itu sebagai satu pengalaman agar pemain-pemain timnas lebih berkembang lagi gitu. Nah, ini kan masih banyak pertandingan-pertandingan ke depannya ya untuk timnas Indonesia. Jadi kita sebagai fans Garuda mendukunglah
pastinya, dan gua pun juga pasti mendukung selalu timnas bermain dari level umur yang mungkin hanya junior sampai nanti senior gitu. Tapi tidak perlu sampai mengkritik. Bahkan kemarin itu sempat rame ada isu rasisme terhadap Hugo Samir dan Jackson Tiago ya. Ini sangat-sangat gua kecam ya, gua sangat kecewa karena harusnya nggak perlu sampai berlebihan seperti itu. Karena untuk apa seperti itu? Toh kalau memang Hugo Samir melakukan kesalahan sehingga dia mendapatkan kartu merah, ya mungkin dia tidak bisa mengontrol emosi. Mungkin kita melihat harusnya dia bisa menahan diri sampai tidak perlu terpancing emosi sehingga merugikan dia dan tim ya. Karena kita Indonesia pada saat itu sedang mengejar gol. Tapi pasca pertandingan itu banyak nada sumbang, nada kritik yang menghujat dia, Hugo Samir, bahkan sampai melemparkan rasis terhadap ayahnya Jackson Tiago gitu. Karena ini sangat-sangat berlebihan dan ini sangat gue kecam. Gue sangat kecewa dengan hal-hal rasis seperti ini ya. Udah zaman seperti ini tidak perlu ada hal-hal rasis lah. Untuk apa gitu? Ini kan kita bermain, kita menonton timnas itu, timnas Indonesia kan dari berbagai macam suku bangsa gitu. Mau dia kulit putih, kulit hitam, tapi selama dia membela timnas, memiliki hasrat membela timnas, berarti dia punya hak yang sama gitu. Jadi gue sangat mengecam tindakan tindakan fans yang berlaku rasis ya. Ini sangat-sangat memalukan. Kita di negara demokrasi seperti Indonesia harusnya ya terbiasa dengan berbeda pendapat, atau memang tidak sesuai dengan harapan kita. Mestinya kalian bisa, gue tujukan ini kepada orang-orang yang berlaku rasis ya. Kalian itu harusnya bisa mendukung pemain timnas. Mereka itu pasti memberikan yang terbaik. Mereka itu pasti mendukung timnas. Mereka pasti bermain dengan sepenuh hati. Kalau misalnya ada kesalahan ya wajar, karena mereka ini kan pemain-pemain muda, pemain-pemain yang secara emosional juga mungkin belum seluruhnya matang ya. Apalagi Hugo Samir yang usianya masih 18 tahun gitu. Jadi nggak perlu juga sampai berbuat sekonyol itu. Gua harap jangan ada lagi hal-hal kayak gini. Ini memalukan sekali, membuat publik sepak bola Indonesia menjadi liar seperti ini, menjadi terpecah antara Sintayong dan Indra Syafri. Buat apa gitu? Harusnya kan kalian mendukung keduanya. Toh ini kan juga bagian dari rangkaian persiapan timnas di event-event berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya ini gagal ya anggap aja ini sebagai pengalaman. Anggap aja ini sebagai satu rangkaian jam terbang yang akan dijalani oleh pemain-pemain muda. Karena target dari timnas Indonesia ini kan masih banyak ya. Nanti ada Piala Asia. Nanti ada Piala Asia U23. Masih ada kualifikasi Piala Dunia. Nah, pemain-pemain muda ini kan butuh waktu untuk bisa menimba pengalaman. Ya anggap aja Asian Games kemarin itu pengalaman, bermain di level Asia, bermain dengan tim-tim yang secara fisik, kualitas, visi bermain dan cara bermainnya juga pasti mungkin lebih dari pemain Indonesia. Ya itu bisa jadi pengalaman. Tidak perlu sampai menghujat berlebihan. Dan harusnya kita itu terus mendukung timnas. Dukunglah, kita ini kan sebagai fans hanya bisa bersorak mendukung. Ya mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa sesuai, tidak mengecewakan, tidak sesuai ekspektasi, tapi yang bermain itu kan pemain-pemain timnas, yang nendang bola mereka, yang passing mereka, yang berada di lapangan, yang berada di tekanan supporter lawan itu mereka. Jadi mereka yang menentukan, atau mereka yang bisa dikatakan menang atau kalah ya ada di mindset mereka gitu. Jadi gua harap ini sudah tidak akan ada lagi ya rasis-rasis seperti ini. Sangat memalukan sekali.
dukunglah timnas tanpa ada sara-sara seperti itu. Hugo Samir, apa salah dengan dia? Dia orang Indonesia, dia lahir di Indonesia. Dia juga tidak mau berkulit hitam, tapi dia mencintai Indonesia. Jackson Tiago, dia sampai rela tinggal di Indonesia, memutuskan untuk berpindah warga negara sebagai Indonesia. Itu membuktikan dia mencintai Indonesia. Jadi untuk apa kalian menghujat buat yang fans-fans yang melontarkan kata-kata rasis? Itu sangat-sangat memalukan untuk kalian. Gua harap kita bisa terus mendukung timnas tanpa ada hal-hal yang seperti ini, dan kedepannya timnas bisa lebih baik lagi. Asian Games kemarin bisa menjadi pengalaman, tidak perlu menjadi hal yang disesali, karena pengalaman itu tidak bisa dibeli, harus dijalani oleh pemain-pemain timnas. Oke, Sobat Garuda, sedikit obrolan ringan gua pasca pertandingan kemarin Indonesia versus Uzbekistan. Semoga bisa memberikan informasi kepada kalian semua, dan jangan lupa di like, share, dan komen untuk konten gue agar bisa terus berkembang ke depannya. Oke, thank you Sobat Garuda. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.